Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan tentunya kembali terkait dengan P3K tenaga kesehatan. Jadi ada berita menarik atau informasi menarik, yaitu ada salah satu daerah yang ternyata tenaga kesehatannya tidak bisa melamar pada seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan kabarnya hal tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupatennya tidak melakukan updating data pada saat Kementerian Kesehatan meminta agar dilakukan updating data terkait data tenaga kesehatan yang ada di daerah tersebut. Dan hal ini tentunya sangat berhubungan dengan video saya sebelumnya ya, yang membahas bahwa dulu 7 bulan lalu, yaitu di bulan Maret, tepatnya mungkin 21 Maret ya, tanggal 21 Maret, Kementerian Kesehatan meminta agar PPK atau pejabat pembina kepegawaian menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, atau Provinsi untuk melakukan updating data tenaga kesehatan yang ujungnya kali ini digunakan sebagai database pada pelaksanaan seleksi P3K tenaga kesehatan di tahun 2022. Dan mungkin permasalahan ini juga sama ya seperti yang dihadapi oleh teman-teman, seperti tidak masuk di SISDMK, tidak terdaftar sebagai calon pelamar P3K, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan coba lihat apa penyebabnya dan bagaimana solusinya ke depan. Dan semoga ada solusi terbaik yang bisa diterima oleh para nakes di daerah ini, dan tentunya di daerah-daerah lain yang memang saat ini belum bisa melamar sebagai P3K tenaga kesehatan. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi beritanya dihimpun oleh liputan4.com. Judulnya, tak masuk updating data Kemenkes RI, Ketua DPRD Oku ke depan akan kawal nakes non ASN agar bisa ikut seleksi P3K. Kita coba bacakan. Sumatera Selatan, Batu Raja, permasalahan yang dialami tenaga kesehatan non-ASN baik dari puskesmas dan rumah sakit yang tidak masuk dalam updating data di Kementerian Kesehatan akibat kelalaian petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Provinsi Sumatera Selatan menjadi perhatian khusus oleh Ketua DPRD Oku, Insinyur Haji Marjito Bahri. Hal tersebut terlihat ketika perwakilan dari nakes non-ASN Puskesmas dan RSUD melakukan audiensi di ruang kerja Ketua DPRD Oku pada hari ini Senin 7 November 2022. Saat berbincang dengan para tenaga medis dan menemukan titik terang adanya kelalaian pihak Dinas Kesehatan, Ketua DPRD Oku Insinyur Haji Marjito Bahri meminta pihak Dinkes Oku untuk legowo meminta maaf kepada para nakes yang namanya tidak bisa masuk dalam updating di Kemenkes RI. Dalam kesempatannya, Ketua DPRD Oku Insinyur Haji Marjito Bahri mengatakan bahwa tenaga kesehatan baik itu ASN maupun non-ASN serta tenaga pendidik menjadi skala prioritas, baik itu dari segi kelengkapan dan kesejahteraan tenaga nakes dan pendidik. Tenaga medis dan pendidik itu sudah jelas menjadi agenda prioritas DPRD, kata Marjito Bahri. Lanjut Marjito Bahri, untuk ke depan kita akan mengawal tenaga medis non-ASN agar masuk dalam updating data di Kemenkes RI agar bisa ikut dalam seleksi P3K. Untuk tahun ini memang tidak bisa lagi masuk karena portal sudah ditutup. Namun kita akan tetap mengawal seperti yang dijelaskan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Oku yang akan kembali berusaha menambahkan nakes non-ASN yang tidak masuk dalam updating, ucap Marjito Bahri. Marjito juga menambahkan di hadapan Kepala Dinas Kesehatan Oku dan nakes bahwa ke depan akan membuat rencana setiap pemuda-pemudi di Oku yang memiliki prestasi dalam bidang pendidikan yang baik akan disekolahkan di luar, semisal ada yang berprestasi Pemkab menyekolahkan di bagian kedokteran. Jika lulus, maka pemuda-pemudi tersebut wajib kembali ke daerah untuk mengabdikan diri di kampung halamannya, pungkas Marjito. Jadi itulah berita terkait dengan para nakes di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tidak bisa masuk atau tidak bisa terdaftar sebagai calon pelamar P3K.
Mungkin hal ini juga sama ya dialami oleh teman-teman yang komen di video-video saya. Dan mungkin penyebabnya juga sama, tetapi bisa juga penyebab yang lain. Karena memang proses updating ini melibatkan banyak orang ya, sehingga permasalahan yang terjadi juga kemungkinan permasalahan yang terjadi juga sangat banyak. Dan semoga ke depan ya bisa diperbaiki terkait dengan updating data, terkait dengan pendataan tenaga kesehatan, sehingga seluruh tenaga kesehatan bisa terdata dan bisa mengikuti seleksi P3K tenaga kesehatan di tahun-tahun berikutnya tentunya. Dan semoga yang mempunyai permasalahan di tahun ini semoga bisa segera teratasi, segera ada jawaban dari Kementerian Kesehatan. Dan mungkin ke depan saya tidak lagi akan banyak membahas terkait dengan solusi yang diberikan, karena sudah sangat jelas solusinya dari Kementerian Pan-RB, dari Kementerian Kesehatan, dari BKN, bahwa silahkan laporkan ke instansi, laporkan ke Dinas Kesehatan, laporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, coba lapor melalui helpdesk Kemenkes. Tetapi jika tidak ada hasilnya atau belum ada hasilnya, tentunya saya tidak bisa memberikan solusi atau saran yang lain. Teman-teman hanya bisa berdoa dan menunggu semoga ada jawaban yang terbaik. Tetapi jika tidak, semoga ke depan teman-teman lebih aktif lagi dalam mengawal data teman-teman agar bisa masuk dalam daftar pelamar P3K ke depan. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.